Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi pengertian penulisan ilmiah. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Setelah menonton video ini, teman-teman akan diharapkan akan mampu menjelaskan ruang lingkup penulisan ilmiah dengan benar. Oke, kita langsung ke pengertian penulisan ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah salah satu bentuk penulisan yang berfokus pada penyampaian informasi, penelitian, atau argumen yang didasarkan pada data, fakta, dan teori yang terkait dengan bidang ilmu tertentu. Tujuan utama dari karya tulis ilmiah adalah untuk menyampaikan pengetahuan baru, mengembangkan gagasan, atau menyampaikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik tertentu kepada pembaca atau audiens yang dituju. Karya tulis ilmiah biasanya memenuhi standar tertentu dalam hal metodologi penelitian, analisis data, dan penggunaan relevansi yang relevan. Karya tulis ilmiah adalah bagian dari penulisan akademik. Nah, penulisan akademik sendiri adalah jenis komunikasi tertulis yang menjelaskan sudut pandang atau opini dari sebuah pertanyaan terkait satu gagasan atau topik di dalam konteks diskusi yang lebih luas dalam sebuah komunitas akademik yang memberikan alasan logis yang jelas. Tidak ada satu gagasan atau sudut pandang yang memiliki kebenaran mutlak dalam diskusi intelektual. Meskipun ada beberapa pandangan yang mungkin lebih baik dibanding pandangan lain, dilihat dalam cara menjawab suatu pertanyaan. Kita dapat menyampaikan gagasan dalam beragam sudut pandang. Seberapa baik kita menjelaskan jawaban akan mempengaruhi seberapa baik kita menuliskan tulisan kita. Terdapat 3 prinsip utama dalam menuliskan tulisan akademik yang disingkat dengan 3K, yaitu 3. Kreativitas, konvensi, dan kejelasan. Langsung kita yang pertama. Iya, yang pertama yaitu kreativitas. Kreatif dalam menulis tulisan akademik bermakna mengambil posisi atau sudut pandang baru dalam isu dan masalah yang lama. Di sisi lain, menuliskan topik yang hanya dipahami oleh penulis umumnya kurang dapat diterima teman-teman. Selalu posisikan tulisan kita sebagai bagian dari diskusi yang saat ini sedang berlangsung di komunitas intelektual. Untuk itu, memiliki posisi atau sudut pandang yang baru dalam isu yang sedang ramai diperbincangkan dapat memberi sisi kreativitas dan kesegaran dalam memperkaya diskusi di komunitas intelektual, teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua. Iya, yang kedua yaitu konvensi. Sama halnya dengan bagaimana dalam diskusi dikelilingi dan diilhami oleh norma-norma sosial. Tulisan akademik juga dikelilingi dan diilhami oleh konvensi atau norma-norma yang membangun suatu bidang keilmuan. Untuk itu, jadilah bagian dari belajar dan untuk mencintai area tersebut. Yang ketiga, yaitu ada kejelasan. Dalam meramaikan suatu diskusi, kita harus memiliki kejelasan atas posisi, sudut pandang, dan arah yang kita tegakkan dalam diskusi. Demikian pula dalam penulisan esai akademik, penting untuk menyampaikan posisi, sudut pandang, dan arah yang kita yakini dalam tulisan kita, teman-teman. Nah, penulisan akademik mempunyai tujuan sendiri ya teman-teman. Yang pertama, ada untuk melaporkan penelitian yang penulis telah lakukan. Lalu yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada penulis. Yang ketiga, untuk memberikan sudut pandang atau posisi penulis dalam diskusi atas subjek yang sedang ramai dibahas. Nah, dalam penulisan akademik kita perlu menyampaikan keakuratan. Sehingga dibandingkan menyampaikan suhu ruangan menjadi lebih dingin, lebih baik kita menyampaikan suhu ruangan menurun menjadi 15 derajat dari sebelumnya yaitu 25 derajat. Kalian bisa lihat perbandingannya. Nah,
Rangkuman pada hari ini yaitu penulisan ilmiah adalah suatu bentuk komunikasi tertulis yang bertujuan untuk apa? Menyampaikan informasi, penelitian, atau argumen berdasarkan data, fakta, dan teori terkait bidang ilmu tertentu. Tujuan utamanya adalah menyampaikan pengetahuan baru, mengembangkan gagasan, atau memberikan pemahaman lebih baik tentang suatu topik. Dalam penulisan akademik terdapat tiga prinsip utama yang tadi saya bilang di awal, ada 3K, yaitu pertama, kreativitas, kedua, konvensi, dan kejelasan yang ketiga. Kreativitas berarti mengambil sudut pandang baru dalam isu yang sudah ada. Konvensi berarti melibatkan mengikuti norma-norma dalam bidang keilmuan. Dan yang ketiga yaitu kejelasan, yang artinya memastikan penyampaian posisi dan arah yang jelas. Penulisan akademik bertujuan melaporkan penelitian, menjawab pertanyaan, dan memberikan sudut pandang dalam diskusi yang sedang berlangsung dengan keakuratan dan kejelasan yaitu menjadi kunci utama penulisan akademik, teman-teman. Nah, untuk refleksi pada hari ini, karena kita sudah membahas mengenai penulisan ilmiah, menurut pendapat teman-teman nih, seberapa penting sih bagi pelajar untuk mendapat menulis karya tulis ilmiah? Baik, cukup materi hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.